Baiklah, kembali lagi di contoh soal akuntansi perusahaan jasa. Ini PT Bangun Ruko sewa bangunan dan tanah. Ini masih di periode November 2022. Ini sebenarnya tanggal 30 ini masih ada kaitannya dengan yang video sebelumnya. Ini kan penyesuaian rental atas pendapatan jasa sewa periode November 2022 atas 4 customer ini, yaitu penyewa PTS Hardware, Hero, Elektronik, dan Retail. Nah, kita bukan hanya menyesuaikan pendapatan sewanya atau pendapatan rentalnya saja, tapi kita juga mempunyai kewajiban menyesuaikan biaya PPh pasal 4 ayat 2-nya. Karena biaya PPh pasal 4 ayat 2-nya pun itu dihitung berdasarkan dengan invoice cicilan. Nah, di sini kita harus menyesuaikan biaya tersebut agar tidak tercatat kebesaran di periode November 2022. Gimana cara penyesuaiannya? Ini kita lihat. Ini kita lihat. Ini invoice periode 2022. Ini biaya PPh pasal 4 ayat 2-nya. Ini dihitung dari mana? 10% dikali dengan ini. Nah, kenapa yang punyanya PT Retail ini tidak ada biaya PPh-nya? Karena kita tidak menerbitkan rental. Karena dia sudah membayar full di awal dengan DP1 dan DP2. Jadi waktu itu ini sudah masuk ke prepaid withholding tax 4 ayat 2. Sedangkan yang kita terbitkan ini kan ini langsung masuknya ke beban biaya PPh pasal 4 ayat 2. Nah, kemudian inilah yang kita sudah akui biaya pada waktu itu pada saat menerbitkan invoice. Nah, ternyata ini biaya ini adalah kebesaran. Kalau kita hitung biaya PPh pasal 4 ayat 2-nya adalah ini seharusnya. Hitungannya dari mana? Ya ini pendapatannya sama, ini pendapatannya dihitung dari sini. Nah, teman-teman tinggal turunin aja yang saya jelasin. Ini adalah dari pendapatan rental, ini dari rental per bulan. Ini dibagi, misalnya contoh 94 juta dibagi 30 dikali 14 dapat dari mana? 17 ke 30 November, tergantung dari tanggal dia saat buka dimulai. Sama nih 110.430.000 dibagi 30, ini dikali 10 hari, dihitung dari 21 sampai 30 November 2022. Ini untuk yang PT Elektronik ini 315.750.000 dibagi 30 dikali 6. Nah, ini dapatnya seperti ini kan. Nah, kita sudah dapat pendapatannya, rentalnya bulan November proret, berdasarkan proretnya. Nah, inilah dikali dengan 10% sama. Nah, inilah biaya PPh pasal 4 ayat 2 yang sesungguhnya. Seharusnya kita akui sebagai biaya di laporan rugi laba, bukan yang ini. Karena yang ini adalah dihitung berdasarkan installment yang ini. Nanti kalau kita masukkan biaya yang ini adalah kebesaran ya teman-teman. Nah, jadi ini dilakukan penyesuaian atau adjustment. Nah, ini dapat 551.250 dapat dari mana? Ini 4.961.250 ini dikurang dengan ini. Nah, ini yang harus kita sesuaikan. Gimana jurnalnya? Kita lihat di bawah. Nah, ini contoh. Ini PTS Hardware. Ini kita jurnalnya prepaid withholding tax. Pada withholding tax 4 ayat 2 atau biaya PPh pasal 4 ayat 2. Ini masing-masing 551.250 yang sudah kita hitung sebelumnya. Kenapa jurnalnya begini?
Nah, teman-teman lihat invoice PTS Hardware pertama kali di tanggal 17 diterbitkan. Ini kan bukanya kan tanggal 17 November ya. Kita lihat untuk periode Novembernya. Nah, ini pada tanggal 17 nih PTS Hardware. Sorry. Ini tanggal 17 pertama kali ini S Hardware. Ini kan kita jurnal di debat 4 juta kan. Nah, ini dihitung kan berdasarkan installment kan 10% ini. Nah, ini kebesaran kalau untuk biaya PPh pasal 4 ayat 2 nya. Nah, ini pertama kali dimasukkan ke debat. Nah, makanya kita sesuaikan, kita hitung tadi biaya PPh pasal 4 ayat 2 nya yang sesungguhnya yang tadi pertama kali kita hitung. Nah, kemudian kita selisihnya berapa, nah itu yang kita kurangkan. Nah, coba kalau kita lihat kembali lagi. Nah, jadi ini kalau teman-teman lihat tadi kan jurnalnya kan ini kan di debat kan. Nah, ini sekarang kita balik di kredit selisihnya. Jadi biaya PPh pasal 21 tadi setelah kita hitung di awal selisihnya, kita balik ini biayanya ke kredit. Nah, ini nanti dia mengurangi sebesar 551.250. Kalau tidak dikurangi biaya sebesar 551.250, nanti dia biayanya atau bebannya kebesaran di laporan keuangannya karena tidak sesuai dengan porsinya. Nah, untuk yang PT Hero ini sama jurnalnya, prepaid withholding tax kita balik. Nah, nanti yang kelebihan ini masuk ke prepaid withholding tax atau PPh pasal 4 ayat 2 dibayar di muka. Nah, nanti bulan Desember sama kita sesuaikan lagi nanti semuanya masuk ke prepaid withholding tax 4 ayat 2. Nah, ini untuk PT Elektronik ini sama jurnalnya, prepaid withholding tax. Ada withholding tax expense atau PPh pasal 4 ayat 2 dibayar di muka, ada biaya PPh pasal 4 ayat 2. Ini masing-masing 2.526.000. Nah, ini. Kemudian ini untuk PT Retail yang agak beda sendiri ya, teman-teman. Saya sudah informasikan PT Retail ini pertama kali jurnal kita lihat ya. Dia pada saat menerbitkan invoice DP keduanya atau installment pertamanya. Nah, ini PT Retail Indonesia, ini dia kan bayarnya DP1, DP2 kita sudah terbitkan. Pertama kali kita sudah masukkan ke dia ke prepaid withholding tax 4 ayat 2. Nah, jadi kita tinggal mengakui biayanya saja. Nah, jadi biayanya tadi dibalik biaya PPh pasal 4 ayat 2 pada prepaid withholding tax. Jadi prepaid withholding tax-nya nanti ini kan di debit. Nah, nanti dibalik ke kredit sesuai dengan 10%-nya dari rental tadi yang kita hitung di awal. Nah, nanti ini berkurang dijadikan biaya PPh pasal 4 ayat 2. Nah, jadi jurnalnya PT Retail ini ya, teman-teman. Withholding tax 4 ayat 2 biaya pada prepaid withholding tax atau PPh pasal 4 ayat 2 dibayar di muka sebesar 6.836 karena dia di awal sudah dimasukkan ke prepaid. Nah, kalau dia memang tadi pertama kali invoice-nya dimasukkan ke bebannya harus dikurangi dulu sebesar selisih kelebihannya. Nah, itulah ada dua yang harus teman-teman lakukan adjustment, yaitu masalah mengenai rental, yang kedua adalah masalah mengenai biaya PPh pasal 4 ayat 2. Jangan sampai nanti biaya PPh pasal 4 ayat 2 nya kebesaran diakui di laporan keuangan. Ini kita balik lagi ya, teman-teman ya, ini dia adjustmentnya tadi. Cara ngehitungnya tadi kita ambil dulu rental sesungguhnya per bulannya berapa. Ngambilnya dari mana? Ambilnya dari sini. Total biaya rental sebulan. Biaya rental sebulan ini adalah luasan dikali rental per bulan, ini dapatnya segini. Inilah yang harus kita akui
di laporan keuangan itu baik dari pendapatan sewa dan biaya PPh pasal 4 ayat 2 nya. Nah jadi itu harus diakui. Nah dihitungnya proret ya teman-teman, hitungnya ini 17 ke 30, teman-teman bagi 30 dulu dikali dengan 14 nya dari 70 ke 30 dihitung 14 hari. Nah dapatnya ini nanti. Nah dari sini ini dikali 10%, dapatlah biaya PPh pasal 4 ayat 2 yang sebenarnya ini loh biayanya gitu, bukan yang ini. Kalau yang ini kebesaran, nah jadi harus kita kurangi di adjustment sebesar ini. Nah untuk video penyesuaian biaya PPh pasal 4 ayat 2 saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Kemudian untuk di like, di share, and di subscribe ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.